Baik, selamat pagi semua. Perkuliahan akan segera kita mulai, jadi tolong dinyalakan kameranya. Baik, sekali lagi tolong dinyalakan kameranya sehingga kita bisa mulai perkuliahan. Oke, terima kasih semua. Selamat pagi. Ya, kita bertemu lagi setelah ujian tengah semester. Mohon maaf untuk ujian tengah semester saya belum selesai koreksi ya karena ya lumayan banyak yang harus dibaca gitu ya. Akan saya coba untuk selesaikan minggu ini sehingga minggu depan bisa saya umumkan hasilnya. Nah, sebelum mulai, apakah ada di antara Anda yang mendaftar untuk ikut perkuliahan tatap muka terbatas semester ini? Nggak ada semua? Nggak ada ya? Atau tidak menjawab? Oke ya, tidak apa-apa. Kalau tidak ikut juga nggak apa. Saya juga nggak ikut. Saya nggak ditawari, ya tidak diminta, ya saya dari rumah gitu ya. Mungkin juga karena waktunya mepet sekali ya. Jadi ketika kalian sedang ujian tengah semester itu, informasi bahwa akan mulai kuliah tatap muka terbatas setelah ujian tengah semester dimulai ya. Jadi segala sesuatunya serba singkat waktunya. Oke, tapi ya nggak apa-apa. Kita lihat sekarang uji cobanya karena untuk di Jogja itu SD, SMP, SMA sudah mulai. Sekolah anak saya itu sudah ini minggu ketiga berjalan, minggu keempat berjalan, ya. Dan 2 minggu pertama itu baru satu kelas 11, sekarang sudah ditambah dengan kelas 10, ya. Jadi sudah 2 kelas, ya kelas 12 belum. Ya. Sejauh ini tidak ada masalah, ya, dan harapannya tentunya ke depan juga tidak ada masalah. Nah, mari berharap gitu ya, yang ujian tatap muka kuliah tatap muka terbatas yang diselenggarakan sekarang ini juga tidak bermasalah ya dan bisa lancar sehingga nanti semester depan sudah ada opsi untuk kuliah tatap muka di kampus. Nah, namun dugaan saya ya, kita tidak akan kembali ke model seperti sebelum pandemi, di mana kita 100% kuliah di kampus. Pertama, karena aslinya sebelum pandemi itu kan juga sudah ada instruksi dari rektorat bahwa dosen itu wajib untuk minimal 1 kali, 4 kali itu perkuliahan tidak tatap muka di kelas. Ya, model hibrid, di mana ya seperti sekarang kalau kita asinkronus itu ya, atau dengan praktek atau dengan apapun, jadi tidak di kelas. Itu sudah. Lalu, tapi dan itu kacau balau karena ada pandemi, lalu kita 100% tidak di kelas. Nah, jadi nanti kalau semester depan misalnya sudah mulai tatap muka yang tidak terbatas gitu ya, ataupun kalaupun terbatas juga jumlah pesertanya dan kelasnya lebih banyak, itu
model hibrid dengan online pasti akan ada. Itu pertama karena aturan, kedua juga karena banyak dana yang sudah diinvestasikan oleh universitas untuk perlengkapan dan juga sistem untuk tatap muka secara hibrid, gitu ya. Perkuliahan secara hibrid. Jadi sudah ada beli komputer baru, beli kamera, bayar software seperti Microsoft Teams ini, peralatan laboratorium dan lain sebagainya. Jadi tidak akan 100% kembali seperti sebelum pandemi. Itu dugaan saya. Oke, perkara kalian nanti mau kuliah tatap muka atau tidak, ya saya juga tidak tahu aturannya seperti apa. Mestinya kalau kondisi pandemi tidak memburuk, ya mestinya nanti pelan-pelan opsi untuk tidak tatap muka itu akan hilang. Ya nggak tahu kapan. Selama ini masih opsional. Ya. Tapi mestinya kalau kalian sudah divaksin 2 kali, lengkap vaksinnya, lalu menerapkan prokes, itu tidak ada masalah. Ya. Jadi pakai masker, lalu selalu cuci tangan atau hand sanitizer ya secara rutin, jaga jarak, itu aman. Kampus itu sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk melakukan itu. Yang jelas kapasitas kelas jauh dikurangi, tidak akan lagi ada duduk berdempet-dempetan ya. Masker itu jelas, lalu juga desinfektan ruang-ruang kelas maupun ruang-ruang lain yang dipakai untuk kegiatan itu dilakukan secara rutin. Di beberapa tempat juga disediakan air purifier ya untuk pembersih udara. Jadi saya kira kok nantinya harapannya ya itu berjalan dengan baik. Oke, itu tadi sedikit mengenai perkuliahan tatap muka ya. Nah, baik. Nah, berikutnya kita hari ini akan membahas mengenai structuring sistem data requirement. Ya, oke, saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik. Sudah, Kak. Ya, terima kasih. Ya, jadi nah, oke. Kalau sebelum ujian tengah semester kita sudah bicara mengenai bagaimana kita mengidentifikasi kebutuhan baik fungsional maupun non fungsional, bagaimana kita memodelkan atau membuat diagram untuk kebutuhan fungsional dan non fungsional tersebut. Maka sekarang kita akan bicara mengenai kebutuhan data. Ya. Sebelum sampai ke sana. Data ini penting. Ya, apalagi sekarang setelah kita dipaksa oleh pandemi untuk bekerja secara intensif menggunakan teknologi komunikasi, teknologi informasi, ya, bekerja jarak jauh, tidak bertatap muka secara langsung, maka ketergantungan terhadap data menjadi lebih besar. Ya. Transformasi digital pada proses bisnis juga mensyaratkan ketergantungan terhadap data. Perusahaan sebesar Facebook dan Google itu sangat tergantung pada data. Facebook itu butuh data untuk bisa melakukan aktivitasnya. Dan nanti berujung kepada naiknya pendapatan. Kalau Anda mengikuti kasus yang menimpa Facebook, termasuk mereka pindah atau bukan pindah, ganti nama menjadi Meta, gitu ya. Ini kelihatan sekali, ya, bagaimana Facebook ini benar-benar menggunakan data untuk membuat keputusan bisnis. Sebagai contoh, dari dokumen yang dibocorkan ke publik, ya, lalu juga ada whistleblower, mantan karyawan Facebook yang memberikan testimoni atau kesaksian di depan
pemerintah Amerika Serikat maupun Uni Eropa, terlihat bahwa Facebook itu sebetulnya tahu ya, produk-produknya, Facebook sendiri, Instagram, WhatsApp itu digunakan untuk hal-hal yang negatif. Secara khusus misalnya untuk penyebaran hoax, ya, untuk kampanye disinformasi. Ya, yang paling gencar sekarang itu adalah untuk kampanye anti-vaxxer ya, atau anti vaksinasi COVID-19. Ya. Sampai salah seorang bintang NBA di Amerika Serikat, Kyrie Irving, itu mengatakan dia tidak mau divaksin. Gitu ya. Dan dari jejak digitalnya terlihat bahwa dia itu menyukai atau like status-status Instagram dari seorang tokoh anti vaksinasi. Ya. Dan berujung kepada dia tidak dimainkan ya, oleh klubnya Brooklyn Nets. Kenapa? Karena bukan Brooklyn Nets atau NBA yang meminta atau mewajibkan vaksin, ya, tetapi pemerintah kota New York itu mewajibkan semua aktivitas dalam ruangan, seperti ya tentunya pertandingan basket, itu yang boleh masuk dan melakukan aktivitas itu adalah orang-orang yang sudah lengkap divaksinasi. Ya, jadi itu aturan pemerintah. Dan karena Brooklyn Nets itu markasnya di Brooklyn, kota New York, ya tidak bisa kalau pemainnya tidak divaksinasi. Gitu kan. Maka Kyrie Irving terancam minimal 41 kali tidak bisa main. Ya, satu musim NBA itu kan 82 kali pertandingan. 41 di rumah, 41 kandang, ya, 41 tandang. Itu nggak bisa main. Dampaknya ya gajinya bisa hilang belasan juta dolar. Gitu ya. Nah, ditengarai Kyrie Irving ini memperoleh informasinya dari Instagram atau dari Facebook, sosial media. Ya. Kata-kata yang sering dikemukakan oleh para anti-vaxxer ini, saya sudah melakukan penelitian. Gitu ya. I do my own research. Ya, riset yang dimaksud itu adalah lihat-lihat postingan Facebook, lihat-lihat postingan Instagram gitu ya, postingan di sosial media. Itu yang dimaksud riset. Bukan riset itu lalu uji coba vaksin di laboratorium, uji coba vaksin pada uji klinis, itu bukan ya, bukan itu risetnya. Risetnya itu adalah baca-baca postingan yang nggak mutu gitu kan. Jujur ya, saya itu pendukung penuh vaksinasi. Kakek saya dokter, keluarga saya banyak yang dokter. Kalau sampai saya anti vaksin, saya bisa dicoret dari silsilah keluarga yang nggak diaku keluarga lagi. Maka saya pendukung. Oke, nah kembali lagi ke kasus Facebook. Facebook tahu itu digunakan. Bahkan beberapa laporan dokumen internal Facebook sendiri juga mengatakan demikian. Lalu pernah ada laporan bahwa Instagram itu punya dampak yang negatif sekali terhadap remaja perempuan di Amerika Serikat, remaja wanita. Toksik katanya ya untuk remaja wanita. Dan Facebook tahu. Memo internal Facebook mengatakan mereka tahu. Tetapi Facebook tidak melakukan banyak tindakan untuk mencegah atau mengurangi kampanye disinformasi maupun aktivitas toksik tadi. Kenapa? Karena hoax, berita palsu, kampanye disinformasi, dan aktivitas toksik tersebut, cyberbullying dan lain sebagainya, itu mendatangkan pemirsa atau apa istilahnya. Jadi itu mendapat banyak perhatian. Dan kalau mendapat banyak perhatian, itu akan mendatangkan iklan. Dan kalau iklan semakin banyak, pendapatan Facebook meningkat. Nah, jadi apakah Facebook tidak tahu bahwa produknya itu berdampak negatif? Oh tahu, mereka tahu sekali. Dan mereka sudah sering bereksperimen dengan itu. Tetapi sengaja tidak melakukan tindakan-tindakan yang memadai,
untuk mencegah. Karena apa? Itu mendatangkan uang. Ya. Nah, ini pentingnya data. Ya. Maka ada seorang, atau bukan seorang, beberapa ahli yang mengatakan di masa depan komoditas strategis itu bukan lagi energi dalam bentuk minyak bumi, ya, tetapi data. Sampai ada yang mengatakan data is the new oil. Data itu adalah minyak bumi yang baru. Karena siapa yang menguasai data, menguasai informasi, itu yang akan menang. Ya. Oke. Nah, jadi sudah pasti data itu adalah penting. Urat nadi dari setiap organisasi maupun bisnis. Bahkan untuk kita pribadi. Untuk apa-apa kita butuh data. Internet banking kita butuh data. Ya. Anda mau bayar tagihan butuh data. Anda mau beli pulsa butuh data. Anda mau belanja di marketplace butuh data. Jadi data ini penting sekali. Nah, saking pentingnya gitu ya, sekarang ada berbagai teknologi, ada yang namanya big data, Anda sudah pernah mendengar. Lalu ada data science, ya, ilmu data, data analisis dan lain sebagainya. Nah, satu apa istilahnya? Satu hal ya, ini kemarin tahun ini kami maksudnya para pengurus departemen maupun dosen di departemen akuntansi, prodi akuntansi kita itu mengalami penurunan jumlah mahasiswa peminat, ya, jumlah mahasiswa. Pertama kali ingat saya dalam sekian belas tahun, ya, prodi akuntansi gagal memenuhi target jumlah mahasiswa baru. Biasanya target penerimaan mahasiswa baru itu dengan mudah dicapai, ya. Tapi tahun ini itu pertama kali tidak tercapai. Tahun lalu masih tercapai, tahun ini tidak tercapai. Nah, sebetulnya dalam beberapa tahun terakhir itu kami di prodi juga melihat bahwa peminat prodi akuntansi, jumlah pendaftar ya, itu menurun sebetulnya. Sehingga wajar saja kalau kemudian jumlah yang diterima juga menurun, ya, dan tidak mencapai target. Tapi, nah ini yang membuat tidak terlalu khawatir adalah tren ini terjadi di semua prodi akuntansi di Indonesia. Bahkan UGM, UI, UNER, Undip, ya, PTN-PTN terkemuka, itu juga mengalami hal yang sama. Adanya penurunan peminatan terhadap prodi S1 akuntansi. Kenapa? Nah, karena ada ketakutan gitu ya, bahwa profesi akuntansi akan digantikan oleh mesin. Saya kira Anda sudah sering mendengar ini, Anda mungkin juga dalam hati khawatir gitu ya. Tetapi sesungguhnya tidak perlu khawatir. Karena apa? Prodi kita itu atau profesi akuntansi itu sebetulnya bisa beralih dengan mudah. Asal Anda jangan terpaku pada profesi yang lama. Artinya jangan terpaku pada konsep lama bahwa akuntansi itu menyiapkan laporan keuangan. Tidak, sekarang akuntansi itu adalah menganalisis laporan keuangan, menganalisis data keuangan untuk bisa kemudian menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak manajemen. Ya. Dan orang akuntansi tahu betul yang namanya domain knowledge. Apa artinya piutang tidak tertagih naik? Apa artinya likuiditas perusahaan menurun? Apa artinya terjadinya kelambatan di dalam produksi? Itu kita semua tahu artinya apa untuk informasi keuangan. Ya. Orang teknik sipil kalau diberitahu mengenai cash flow mungkin ya nggak bingung gitu ya, untuk apa ini cash flow. Mereka tahu angka, tapi angka ini artinya apa? Kita orang akuntansi yang tahu. Ya. Nah, sebetulnya ini mundur sedikit ya, Anda kalau saya kan sudah dalam 2 tahun terakhir ini saya belajar mengenai data science gitu. Data science itu sebetulnya bukan hal yang baru. Ya. Komponen-komponennya di dalamnya, komponen-komponen di dalamnya itu Anda sudah dapat. Apa toh? Akuntansi sendiri sebagai domain knowledge, ya Anda sudah dapat itu.
matematika dan statistik, Anda sudah dapat itu. Metodologi penelitian, kalau sekarang belum, nantinya Anda akan dapat. Dan problem solving, itu sebetulnya. Ya. Karena sejauh ini yang saya pelajari di data science itu adalah bagaimana mengambil data, membersihkan data, mengolah data, dan menyajikan hasil. Ya, Anda kan semua sudah dapat itu. Butuh pengetahuan akuntansi atau keuangan, atau bisnis gitu ya. Butuh sedikit IT, Anda sudah dapat di berbagai mata kuliah dan Anda sudah sangat ahli di situ. Butuh statistik ya dan ekonometri atau juga matematika, nggak masalah, Anda sudah belajar. Hanya saja memang belum ada satu mata kuliah yang merangkum itu semua ke dalam satu paket gitu ya. Tapi komponennya sudah ada. Nah, itu. Jadi ini menekankan betapa pentingnya data di masa depan. Ya. Jadi nanti kalau kalian sudah lulus bekerja di bidang akuntansi, kalian berhadapan dengan data. Kalian akan bergelut dengan data. Ya. Menaklukkan data. Itu. Baik. Nah, jadi di sini, di dalam tahapan ini, kita akan melakukan pemodelan data konseptual. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai konseptual, artinya ya kita belajar, kita akan melakukan desain secara substansi atau esensinya. Data apa yang dibutuhkan untuk membuat keputusan. Ya. Kita tidak bicara nanti kapasitasnya berapa ya. Kita tidak bicara butuh hardware seperti apa, teknologinya. Kita tidak bicara itu. Itu nanti pada saat kita bicara mengenai physical design. Tapi kalau konseptual, kita selalu bicara pada substansi, proses, dan esensi proses tersebut. Masih di sini ya. Oke. Jadi apa yang akan kita lakukan? Kita membuat model data dari sistem yang sudah ada. Ya. Kemudian mengembangkan atau membeli model data konseptual yang baru yang kita butuhkan. Nah, sebetulnya intinya itu tidak terlalu rumit. Jadi kalau kita melihat ke sistem yang lama, ya, kemudian kita melihat cara kerja perusahaan atau organisasi tempat sistem lama itu berada, kita bisa tahu sistem lama itu kan menyediakan informasi untuk pembuatan keputusan. Ya. Nah, informasi apa yang dibutuhkan oleh para pembuat keputusan dalam satu perusahaan yang tidak bisa disediakan oleh sistem lama? Jadi kita tahu sistem lama itu bisa menghasilkan informasi katakanlah A, B, C, D, E, tapi ternyata pihak manajemen selain A, B, C, D, E butuh F, G, H, I, J. Nah, berarti nanti sistem baru kita harus bisa membuat model data yang merangkum atau mengakomodasi F, G, H, I, J. Itu intinya sebetulnya hanya di situ. Nah, nanti model data yang konseptual yang sudah final ini diterjemahkan menjadi desain database fisik. Ya. Jadi masih ada di sini. Nah, alatnya ini saya kira sudah dipelajari di SIA dan SIM, yaitu adalah Entity Relationship Diagram. Ini adalah satu diagram yang biasa dipakai untuk menggambarkan atau membuat model data. Ya, intinya itu ada entitas, ya, dan ada relasi. Entitas itu adalah data apa saja yang akan kita rekam. Relasi itu adalah keterkaitan antar data, antar entitas tadi. Ya. Oke. Nah, ini contoh salah satu model IR. Ya. Kotak itu adalah entitas, garis ini adalah relasi. Jadi konsumen itu punya relasi dengan order atau pesanan. Order punya relasi dengan produk. Produk punya relasi dengan item, itemnya punya relasi dengan supplier dan pengiriman. Nah, yang kotak itu adalah entitas, garis itu adalah relasi. Ya, oke, nanti kita bahas. Nah, dari mana kita bisa dapat model data ini? Ada dua cara. Top down itu ya kita berasal dari pengetahuan kita mengenai proses bisnis atau pengetahuan
stakeholder, para pemangku kepentingan terhadap proses. Misal, kalau yang namanya penjualan, itu keputusan apa saja harus dibuat pada saat penjualan. Lalu informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan tersebut pada penjualan apa saja. Demikian juga dengan penggajian. Atau dengan penggajian. Tapi saya akan berikan contoh kenaikan pangkat atau kenaikan pangkat. Gitu ya. Apa toh yang dibutuhkan di dalam kenaikan pangkat? Saya berikan contoh diri saya sendiri saja. Ya. Saya naik pangkat misalnya dari lektor ke lektor kepala. Nah, apa saja yang dibutuhkan oleh dalam hal ini Dirjen Dikti ya, Dirjen Dikti untuk memutuskan saya boleh naik pangkat dari lektor ke lektor kepala. Nah, dosen itu supaya bisa naik pangkat harus mengumpulkan poin atau angka kredit tertentu dari aktivitas tridharma perguruan tinggi. Ngajar seperti ini itu ada poinnya. Publikasi, penelitian, buat menerbitkan buku, artikel itu ada poinnya. Membimbing mahasiswa, baik membimbing secara akademis maupun non-akademis, ada poinnya. Pengabdian pada masyarakat, saya jadi RT misalnya, atau saya jadi pengurus yayasan, itu ada poinnya. Nah, poin-poin ini dikumpulkan, lalu dijumlah, diakumulasi, dilihat apakah sudah memenuhi syarat untuk naik pangkat. Nah, ini kan berarti informasi yang dibutuhkan adalah kegiatan saya di dalam tridharma itu apa saja. Lalu nilainya per kegiatan itu berapa. Dan diakumulasi, dilihat, oh total nilai Pak Samiaji, nilai saya itu dulu 200. Lalu untuk menjadi lektor kepala saya butuh 400. Jadi 400 dikurangi 200, jadi saya butuh tambahan 200. Ya. Setelah dihitung-hitung kemarin, total nilai saya itu 600. Ya, jadi saya bisa naik pangkat ke lektor kepala. Seperti itu. Jadi ini top down approach. Ya. Jadi, kalau aturannya seperti ini. Gitu ya. Itu bisa. Oke. Lalu bottom up approach, itu berarti kita dengan melihat spesifik. Ya. Spesifik. Misalnya, ini kok sering sekali sih penjualan itu keliru. Ya. Atau bukan keliru. Oke. Misalnya gini, seorang tenaga penjualan protes karena dia tidak terima komisi penjualan. Padahal mestinya harus dia terima. Loh, kenapa ini? Dilihat pada misalnya order penjualannya. Ada nggak informasi mengenai siapa yang melayani konsumen di dalam penjualan tersebut? Ya, itu ada di SIA kan. Siapa nama tenaga penjualan? Kalau tidak ada, berarti ini kurang datanya, gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa memandu kita untuk menentukan kebutuhan data. Misalnya, subjek atau objek bisnisnya apa? Ya. Jualan eceran beda dengan jualan grosiran. Perusahaan dagang beda dengan perusahaan manufaktur. Beda lagi dengan perusahaan jasa, dan seterusnya. Ya. Lalu karakteristik unik apa yang membedakan antara satu objek dan objek yang lain? Kalau kita lihat ke perusahaan manufaktur, ada objek persediaan. Ada persediaan bahan baku, dan ada persediaan barang siap dijual atau barang jadi. Nah, ini bedanya apa? Ya. Lalu ada piutang. Piutang dagang dengan piutang gaji, apa bedanya? Nah, ini. Ya. Lalu karakteristik tiap objek. Bagaimana data ini akan digunakan? Misalnya, tadi, laporan penjualan itu akan digunakan untuk menentukan jumlah komisi tenaga penjualan. Presensi karyawan akan digunakan untuk menentukan insentif yang diterima, misalnya seperti itu. Lalu berapa lama data ini dibutuhkan? Harian, bulanan, mingguan, tahunan, atau apa? Apakah tiap objek itu sama? Lalu peristiwa apa saja yang terjadi yang menunjukkan adanya hubungan antar data tadi? Ya. Apakah ada pengecualian terhadap satu peristiwa khusus, gitu ya? Ini, menggunakan entity relationship diagram. Oh ya,
kalau kalian berminat, setelah lulus mata kuliah ini, Anda bisa ambil manajemen basis data. Itu mata kuliah pilihan yang nanti kita akan masuk lebih dalam kepada pemodelan maupun juga praktek desain fisik database. Nah, ini entity relationship. Entitas itu apa? Entitas itu adalah apapun yang datanya hendak kita rekam. Bisa orang, tempat, objek, atau peristiwa. Ya. Orangnya juga tidak sembarangan. Ya. Kalau kita lihat ke kampus kita, ada banyak orang di sana kan. Ya. Bapak Ibu yang jualan di kantin, Bapak Ibu satpam, Bapak Ibu cleaning service, kalian sebagai mahasiswa, dosen, Bapak Ibu karyawan, ya. Nah, apakah itu akan dicatat? Bapak Ibu yang berjualan di kantin tentunya tidak akan dicatat oleh universitas. Ya. Karena apa? Nah, itu bukan bisnis universitas, ya. Bukan urusan universitas maksud saya. Nah, karena mereka di kantin. Tapi Anda sama-sama manusia, karena Anda itu adalah fokus utama dari aktivitas universitas, maka datanya dicatat. Ya. Objek, meja, kursi, komputer dicatat. Tapi pohon tidak. Genteng tidak. Konblok tidak. Nah, itu. Oke, nah entitas itu bisa digambarkan dengan kotak seperti ini, dengan nama saja, atau bisa digambarkan dengan kotak lalu di dalamnya ada atributnya atau karakteristiknya. Ya, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Nah, lalu antar entitas itu bisa punya hubungan dengan entitas lain. Ya, hubungan itu bisa melibatkan hanya satu entitas, yaitu dirinya sendiri, unary, seperti ini. Bisa melibatkan dua entitas, binary, atau melibatkan tiga entitas, ternary. Ya, nanti kita lihat. Nah, lalu, di dalam relasi atau hubungan itu ada kardinalitas. Kardinalitas itu artinya apa? Berapa banyak jumlah relasi antar anggota entitas ini bisa terjadi. Ya, simbolnya seperti ini. Ya, ini disebut sebagai crow's foot atau cakar gagak. Karena bentuknya seperti cakar di sini. Oke, garis tegak ini itu artinya satu, sedangkan lingkaran itu 0. Kalau garis banyak seperti ini, ya many ya, atau banyak. Ya, oke. Relasi itu ada jumlah minimum dan maksimumnya, wajib atau opsional. Kalau ada satu di kiri seperti ini, ya, berarti ini minimal satu alias wajib. Sedangkan yang di kanannya itu adalah jumlah maksimalnya. Minimal satu, maksimal satu, berarti wajib dan hanya satu. Oke, kalau ini itu minimal berapa? Satu, maksimal berapa? Banyak. Berarti wajib, tapi maksimalnya banyak. Contoh satu-satu ini apa? Relasi antara Anda dengan dosen pembimbing akademik. Anda itu wajib punya dosen pembimbing akademik, minimal satu. Maksimal berapa? Ya hanya satu. Nanti kalau kalian skripsi juga sama, dosen pembimbing skripsi kalian itu maksimal satu. Minimal berapa? Ya satu juga. Ya. Nah, kalau satu minimal satu maksimal banyak atau wajib tapi dengan jumlah maksimal banyak. Ini contohnya apa? Kalian mendaftar kelas. Minimal berapa? Satu. Contohnya adalah kakak-kakak kalian yang sedang skripsi. Mereka hanya terdaftar di satu mata kuliah, yaitu skripsi. Kalau kalian maksimal berapa? Jumlah mata kuliah yang bisa didaftar atau diikuti banyak. Ada yang 3 misalnya, ada yang 6, ada yang mungkin 8 gitu ya. Oke. Lalu opsional. Ini 0 ya. Opsional itu artinya boleh ya, boleh tidak. Minimal 0, maksimal 1 di sini. Berarti opsional, tapi kalau ya 1. Contohnya apa? Oke, contohnya apa ya yang? Nah, oke. Ini contoh ini tidak berlaku untuk semua orang sebetulnya. Yaitu menikah.
Boleh nggak menikah? Boleh. Kalau tidak menikah bagaimana? Boleh, boleh juga. Maka menikah itu opsional. Kalau menikah dengan berapa orang pasangan? Maksimal 1. Ya kalau di dalam agama Kristiani 1. Ya. Kalau di dalam agama Islam 1 pria bisa menikah dengan sampai 4 orang istri. Tapi ya itu ketentuannya beda ya. Tapi kalau umumnya ya secara umum ya itu menikah itu opsional. Pasangannya berapa maksimal? 1. Ya. Oke. Lalu ada optional many. Boleh ya, boleh tidak. Kalau iya, boleh banyak. Contohnya apa? Kalian ikut UKM misalnya. Boleh nggak tidak ikut UKM? Unit kegiatannya. Oh boleh. Boleh nggak tidak ikut lembaga mahasiswa? Oh boleh. Kalau mau ikut, berapa banyak? Maksimal, terserah. Ya. Saya tahu dulu di zaman angkatan saya itu ada mahasiswa yang lebih banyak ekstrakurikulernya daripada kuliah. Kuliah ambil 3 mata kuliah, UKM-nya ada yang sampai 4 gitu ya. Ini belum jadi pengurus lembaga mahasiswa. Oke. Nah, bagaimana kita memberi nama entitas? Nama entitas itu harus berupa kata benda tunggal, ya, bukan jamak. Ya. Deskriptif dan spesifik pada organisasi, serta ringkas. Ya. Contoh ini mahasiswa. Nah, mahasiswa ini deskriptif dan spesifik untuk universitas, serta ringkas. Hanya sekarang masalahnya, ya, kalau dulu tidak ada permasalahan, ya, kita kan di Atmaja itu punya mahasiswa S1 dan S2. Ya, mungkin Anda pernah ketemu mahasiswa S2 Atmaja ya. Tapi biasanya jarang-jarang berinteraksi. Kenapa? Karena dulu program S2 itu ada di bawah Pascasarjana, ya, terpisah dari fakultas. Nah, tapi sekarang dengan kebijakan baru dari pemerintah terutama, program Pascasarjana itu di bawah kendali fakultas dan program departemen. Ya, jadi contoh di tempat kita, Departemen Manajemen itu punya program studi S1 Manajemen dan program studi Magister Manajemen. Departemen Akuntansi ya, itu sekarang baru punya S1 Akuntansi dan sedang dalam proses mengajukan Magister Akuntansi. Oh, moga-moga nanti kalau kalian lulus, Magister Akuntansi ini sudah bisa berdiri dan kalian bisa meneruskan ke sana. Ya. Itu. Ya. Nah, karena sekarang di satu fakultas itu ada mahasiswa S1 dan S2, apakah perlu dibedakan entitasnya antara mahasiswa S1 dan S2? Ini nanti yang perlu dipikirkan lebih lanjut. Nah kemudian atribut itu adalah karakteristik dari entitas tersebut yang menjadi perhatian dari organisasi. Contoh Anda itu sebagai mahasiswa punya banyak karakteristik. Ya. Tapi tidak semua karakteristik Anda itu diperlukan oleh universitas ini. Contohnya apa? Mungkin di antara Anda sudah punya pacar, gitu ya. Berapa orang pacar Anda, anak mana saja, itu fakta, realita. Ya. Dan ya saya yakin itu berpengaruh terhadap Anda. Tetapi untuk universitas itu nggak ada pentingnya, gitu ya. Karena itu bukan urusan universitas. Yang lain, Anda kalau misalnya ke kampus naik apa? Motor, sepeda, transportasi umum, mobil, truk, bis, gitu ya. Nah, itu fakta dan itu karakteristik Anda. Ya. Tapi itu bukan urusan universitas. Gitu ya. Kecuali kalau nanti motor Anda diparkir lalu hilang, nah itu jadi urusan. Nah, ini untuk atribut. Ya. Nah, lalu di antara semua atribut itu harus ada satu atribut khusus atau minimal satu ya, bisa lebih dari satu, yang bisa membedakan satu anggota entitas dengan anggota entitas yang lain. Satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Ya.
Oke, ini saya break dulu, saya pengen diskusi ini. Oke, coba siapa ya? Baik. Natasha Tiara Maharani mana ini? Mbak Natasha Tiara Maharani. Terputus ya kelihatannya. Oh, sorry, ternyata termute dari tadi. Oke, kalian juga. Oke, kita diskusi ya. Coba Mbak Grace Evi Vania. Bisa terdengar? Mbak Grace Evi Vania. Mana ini? Masih mute. Oke, baik. Oke, kita bicara sekarang mengenai atribut ya. Tadi kan saya mengatakan atribut dari satu entitas itu harus ada atribut yang bisa membedakan satu anggota dengan anggota yang lain. Jadi kalau mahasiswa itu harus ada satu atribut yang membedakan mahasiswa dengan satu mahasiswa, dengan membedakan Anda dengan Mas Nicholas Bintang Ardana, membedakan Anda dengan Mbak Vernia Angelina, begitu ya. Sepakat ya? Bisakah mendengar? Jaringan lagi nggak bagus, Pak. Oke, ya sudah, saya ganti yang lain. Baik. Siapa yang bagus ya? Mbak Elizabeth Rizky. Mana ini Mbak Elizabeth Rizky? Iya, Pak. Oke, baik. Tadi kan itu ya, harus ada atribut yang membedakan satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain, ya. Iya. Kalau selama ini kan yang jelas membedakan NPM ya. Tapi mengapa kok dibuat NPM? Nah, ini pertanyaannya kan. Oke, Mbak Elizabeth, kira-kira Mbak, kalau dari atribut atau karakteristik Anda pribadi yang bisa membedakan antara Anda dengan mahasiswa lain itu apa? Jangan NPM, selain NPM, apa Mbak Elizabeth? Apa atribut yang membedakan Anda dengan mahasiswa yang lain? Sehingga nggak perlu lihat NPM, orang tahu, oh ini Elizabeth. Apa? Apa ya? Apa yang bisa membedakan Anda dengan mahasiswa lain? Sehingga teman-teman Anda tanpa melihat kartu mahasiswa, tanpa melihat, oh tahu oh, ini Mbak Elizabeth. Apa? Nama? Apakah sama? Iya, nama Pak. Oke. Berapa orang yang punya nama Elizabeth Rizky?
di Atmajaya. Ada yang namanya Elizabeth banyak sih kan. Rizky mungkin juga banyak, Dian juga banyak, Puspita juga banyak gitu kan. Jadi itu agak sulit untuk unik gitu ya. Saya dulu punya mahasiswa kembar, mahasiswi kembar ya. Nama mereka itu hanya beda satu huruf, yang satu Yuliana, satunya Yuliani. Ya. Wajahnya pun mirip. Untung NPM-nya beda ya. Oke, coba saya tanya sekarang. Mas Hilarius Andika Juan Sadewa mana ini? Mas Hilarius Andika Juan Sadewa. Oke, ya. Apa Mas yang membedakan Anda dengan mahasiswa lain? Diri Anda itu yang membuat bisa dibedakan dari mahasiswa lain apa selain nama? Nama agak sulit gitu ya. Karena bisa jadi ada nama yang sama. Apa? Yang pasti beda antara Anda dengan mahasiswa-mahasiswa lain selain NPM ya. Wajah Anda apakah berbeda? Beda, Pak. Beda. Bagus, betul. Wajah kita beda-beda ya. Mungkin Fisik ada mungkin. kembar. Fisik. Ya, fisik itu maksudnya apa? Badan. Ya, iya. Tapi yang bisa dibedakan itu apanya? Gitu. Oke, wajah saja. Oke, kita fokus pada itu. Anak kembar sekalipun wajahnya itu bisa jadi tidak mirip. Ya, oke. Tapi lah sekarang kalau kita bicara masalah sistem, bagaimana bisa membedakan wajahnya Mas Hilarius Andika ini dengan wajah saya misalnya? Sulit kan mengidentifikasi itu, ya. Mengkaitkan wajah dengan nama itu sulit sekali. Oke. Ini coba saya lagi ini apa yang berbeda, pasti beda antara Navida Karisanti mana ini? Mbak, ini Mbak tuh ya. Mbak Navida Karisanti mana ini? Oke, Mbak Navida. Apa Mbak yang atribut Anda, sesuatu pada diri Anda yang pasti beda dengan mahasiswa lain? Tanda tangan. Tanda tangan. Baik. Ya, mestinya beda. Ya, mestinya. Tapi secara sistem bagaimana itu bisa membedakan tanda tangan Anda dengan orang lain? Itu agak sulit. Ya. Oke, tapi bagus. Ya, tanda tangan memang seharusnya beda. Gitu ya. Oke, kita Mas Aloysius Bertinova Listiawan mana ini? Iya, Pak. Oke, Mas Aloysius Bertinova. Apa Mas? Sesuatu pada diri Anda yang pasti beda dengan orang yang lain dan oleh sistem itu mudah untuk dikenali bahwa memang berbeda. Mungkin itu Pak, apa namanya, identitas diri Pak. Itu juga kalau Pak. menurut saya. Identitas diri itu apa? Seperti tanggal lahir atau. Oke. Tanggal lahir. Kalau tanggalnya saja sebutkan tanggalnya, nggak usah bulan. Anda lahir tanggal berapa? Saya tanggal 5 Pak. Nah, tanggal 5 pada bulan yang sama dengan Anda lahir, bahkan pada tahun yang sama, itu berapa orang yang lahir bareng? Banyak. Iya. Iya Iya juga sih, Pak. Nah, setahun itu ada berapa hari sih? 365 atau 366? Nah, dalam satu tahun itu berapa bayi lahir gitu kan? Nah, berarti kan itu secara statistik aja. Tapi terima kasih ya, sudah. Oke, siapa lagi ya? Kalista Patricia. Nah ini, Mbak Kalista Patricia. Iya, Pak. Oke, apa Mbak sesuatu di diri Anda yang berbeda dengan mahasiswa lain dan oleh sistem itu bisa diidentifikasi dengan mudah? Sidik jari, Pak. Nah, betul. Ya, itu yang dari tadi saya cari. Anda kan sudah pernah ke kampus kan? Sudah pernah pakai presensi sidik jari kan? Ya enggak? Oke. Beda-beda enggak? Beda. Ya kan? Dan itu memang secara teori sangat kecil kemungkinannya berbeda, ada yang sama. Beda. Makanya Anda bisa presensi pakai sidik jari. Nah, masalahnya sekarang, mengapa kok sidik jari tidak dijadikan atribut pembeda? Kenapa kok dibuatkan NPM?
Ya kan? Saya jawab saja langsung. Ya, karena sangat sulit untuk melihat sidik jari itu dalam bentuk yang bisa kita bedakan. Komputer dengan mudah membedakan itu, tetapi mata kita tidak. Padahal dalam sistem itu kan tidak hanya komputer, tapi juga ada manusia kan? Ya, ya. Oke. Oke. Jadi sidik jari berbeda, ya. Oke. Siapa lagi ya? Mas Sahat Franciscus Purba, mana ini? Mas Sahat Franciscus Purba, mana ini? Ya, Mas Sahat, itu masih di mute. Oke, apa Mas yang sesuatu pada diri Anda yang pasti berbeda dengan mahasiswa lain? Tapi bisa diterima oleh sistem, baik komputer maupun manusia. Apa Mas Sahat? Apa yang pasti beda? Apa? Kok nggak denger ya? Coba bicara lebih keras Mas Sahat mungkin. Oh, mungkin gangguan sinyal. Ya sudah. Ini nggak pantomim loh ya, hanya menggerakkan bibir lalu seolah-olah bicara gitu ya. Saya biasanya berasumsi Anda itu jujur dan baik kok, jadi ya oke lah. Ya. Oke, siapa lagi ya yang belum? Mbak Christina Kusumastuti Silalahi mana ini? Iya, Pak. Oke, Mbak Christina. Apa Mbak, sesuatu pada diri Anda yang ya pasti beda dengan mahasiswa yang lain, bahkan dengan orang lain, dan bisa diterima atau diidentifikasi oleh manusia maupun sistem? Apa ya? Sensor wajah. Apa? Itu yang kayak sensor wajah yang bisa. Sensor wajah. Kalau wajah tadi sudah Mas Hilario Sandika sudah mengatakan wajah beda ya. Fisik ya memang beda, tapi kan susah itu diidentifikasi oleh sistem dan manusia. Saya aja kalau harus mengingat-ingat wajah ya setengah mati. Saya tuh bisa mengingat wajah, bisa mengingat nama, tapi kalau wajah disambung dengan nama bubar sudah. Oke, ya udah kayaknya daripada. Oke, saya tanya sekarang, punya KTP semua toh? Di KTP ada NIK kan? NIK-nya sama nggak satu orang dengan orang yang lain? Jelas tidak. Kalau ada yang sama itu berarti salah satunya palsu. Ya. Oke. Nah, tapi kenapa? Dan NIK-nya resmi dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Itu menjadi dasar semua aktivitas yang Anda lakukan terkait dengan administrasi di Indonesia. Daftar Atmajaya pun pakai NIK ya, dah? Cari SIM NIK, buka rekening bank NIK, bikin paspor NIK, vaksin NIK, nanti periksa ke rumah sakit juga ditanya NIK, ngurus BPJS, semuanya pakai NIK. Tapi kenapa kok di Atmajaya tidak? Kenapa malah dibuatkan NPM? Gitu kan. Nah, kembali kepada tujuan utama dibuatnya atribut atau identifier itu untuk apa? Untuk memudahkan urusan di dalam Atmajaya. NIK itu memang unik, beda. Bisa dibaca manusia, bisa dibaca oleh komputer, tidak ada masalah. Tetapi di dalam NIK itu tidak ada informasi Anda itu masuk tahun berapa atau angkatan berapa. Prodi Anda itu prodi apa. Nggak ada informasi itu. Maka kalau akan mengelompokkan mahasiswa ke dalam prodi maupun angkatan itu menjadi sulit dengan NIK. Maka diciptakanlah NPM untuk memudahkan itu. Ya, ini. Nah, baik, kita teruskan ya ke berikutnya. Nah, jadi ada identifier. Itu adalah atribut yang menjadi pembeda antara satu orang dengan orang atau satu anggota dengan anggota yang lain.
Tapi kemudian ada kandidat key. Jadi kalau NPM nanti gagal dipakai untuk identifikasi, ya pakai NIK. Ya, ini. Baik, kita teruskan. Ya, ini saya kira tidak perlu ya. Nah, atribut itu di dalam mengisi ada yang dibutuhkan, harus diisi, tidak boleh kosong. Contohnya apa? Nama itu harus diisi. Alamat itu harus diisi. Tapi ada juga atribut yang opsional, boleh diisi, boleh tidak. Artinya boleh isinya kosong, bukan nol ya, tapi kosong. Atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai null, N-U-L-L, null. Bukan nol, bukan zero, tapi null. Nah, kosong. Ini contohnya apa? Mungkin hobi. Ya. Data mahasiswa, saya nggak tahu mencatat hobi, tapi kalau itu dicatat, biasanya opsional. Ya. Lalu ada atribut itu yang komposit, artinya terdiri dari dua atribut yang berbeda. Contohnya apa? Ya, contohnya adalah jadwal pesawat atau nomor penerbangan. Ya. Nomor penerbangan itu selalu kode nomor penerbangan diikuti dengan tanggal. Ya. Karena kalau kode penerbangan saja itu hanya menunjukkan trayek. Maskapainya apa, trayeknya kemana, atau tujuannya kemana, dari mana ke mana. Lalu harus diikuti tanggal. Contoh ya, GA202. Ini zaman dulu saya masih sering terbang dari Adi Cipto, sekarang semenjak pindah ke ZIA itu saya baru 1 kali pakai ZIA. GA202 itu adalah penerbangan Garuda paling pagi dari Jogja ke Jakarta. Ya. Nah, tapi tiap hari ada itu. Ya, GA202, sehingga untuk membedakan ya harus GA202 tanggal berapa. Nah, ini maka itu komposit atribut. Satu, atributnya adalah nomor trayek penerbangan, yang kedua adalah tanggal penerbangan. Lalu atribut yang diturunkan, contohnya adalah umur. Umur itu adalah atribut yang diturunkan dari tanggal lahir. Nah, ini. Lalu hubungan. Ya, nah ini hubungan. Hubungan itu digambarkan seperti ini. Berapa banyak anggota di sini bisa punya hubungan dengan di sini. Di sini jadi cara membacanya begini. Satu karyawan itu bisa ikut berapa kursus di sini. Di sini tentunya yang ini itu mengartikan ini ya. Bahwa satu karyawan di sini bisa ikut banyak kursus di sini. Satu kursus di sini bisa diikuti banyak karyawan. Ya, itu tadi ya relasinya seperti itu. Kardinalitas. Nah, cara membaca kardinalitas itu adalah yang di sini itu kardinalitasnya ada di sini. Sorry. Ya. Sedangkan yang di sini ini kardinalitasnya yang ini. Contohnya di sini adalah pasien dengan rekam medis. Pasien histori itu rekam medis. Ya. Satu pasien itu harus punya minimal 1 rekam medis, maksimal banyak. Jadi tidak mungkin ada pasien yang rekam medisnya 0. Rekam medis itu compulsory, wajib ada minimal 1, tidak boleh 0. Jadi kalau Anda mendaftar, misalnya Anda periksa ke satu rumah sakit, belum pernah periksa di situ sebelumnya, maka Anda akan dibuatkan rekam medis halaman pertama. Ya, 1. Lalu nanti semakin sering Anda periksa ke situ, jumlah catatan rekam medisnya akan semakin banyak, lembarannya akan semakin banyak. Sedangkan 1 lembar rekam medis itu relasinya ke pasien, bagaimana? 1 lembar rekam medis itu milik 1 pasien dan hanya 1 pasien, minimal 1, maksimal 1. Ya. Rekam medis itu tidak mungkin ada kalau tidak ada pasien. Tuh. Opsional. Ya, kita contoh. Karyawan dengan proyek. 1 karyawan itu bisa jadi tidak ditugaskan ke 1 proyek tertentu. Jadi 0. 1 karyawan bisa jadi nggak punya proyek. Tapi kalaupun dia ditugaskan, berapa banyak proyeknya? Ada banyak di sini. Ya. Seperti sekarang ini, saya diberi tugas oleh Bu Anas, kalau kepala departemen, untuk ikut banyak
proyek. Satu, terkait dengan evaluasi kurikulum. Dua, terkait dengan pendirian magister akuntansi. Nanti tiga, apalagi ini karya ilmiah dan lain sebagainya. Gitu ya, ini. Sedangkan proyek, satu proyek itu harus ada yang menangani. Ya, kalau nggak ada yang menangani ya bukan proyek namanya. Maksimal berapa? Banyak. Gitu kan. Seperti ini cara membacanya. Ya. Saya tidak akan membahas lebih lanjut karena ini nanti akan dibahas di manajemen basis data ya, dan juga tidak terlalu penting sebetulnya untuk. Nah, maka kita sekarang masuk ke business rule. Business rule itu adalah aturan yang menegakkan integritas model data kita. Ya. Jadi ada 4. Ini adalah aturan untuk menegakkan. Contohnya ada 4 tipe business rule. Yang pertama adalah integritas entitas. Ya, ini contohnya adalah tadi atribut identifier itu harus unik dan tidak boleh kosong, harus diisi. Ya, kemudian referential integrity ini terkait dengan aturan mengenai hubungan antar entitas. Tadi misalnya pasien dengan rekam medis, karyawan dengan proyek, dosen dengan mahasiswa bimbingannya, seperti itu. Domain itu adalah asal datanya itu dari mana? Contoh, oke, sekarang contoh. Oke, saya tanya lagi. Ine Indriani, Sinu Haji, mana ini? Ine Indriani, Sinu Haji, mana ini? Mbak Ine? Halo? Mbak Ine? Oke, sudah. Indah Jelita, mana ini? Oh ya, Indah Jelita mana? Ya, silakan Mbak. Indah. Ya, Mbak Indah, gimana? Mengangkat tangan. Silakan. Oh, nggak ada suara. Oke, terputus mungkin ya. Oke. Kadek Vera Aprilia, mana ini? Hadir, Pak. Oke. Kalau nama, ya ini kita bicara masalah tipe data. Kalau nama itu bisa ada angkanya atau tidak, Tam? Nama itu kan biasanya kata ya. Tapi kalau angka boleh atau tidak? Kalau nama biasa sih setahu saya nggak pernah ya Pak lihat ada angka. Tapi kalau misalnya buat password gitu kan biasanya itu juga Nama resmi. Kalau password memang harus ada angkanya. Nama resmi itu boleh nggak pakai angka? Sejauh ini sih saya belum pernah lihat Pak nama yang ada angkanya. Oke, baik. Anda itu aslinya mana, Mbak? Lampung, Pak. Lampung. Ya, oke. Sudah pernah di Jogja tuh? Udah. Oke. Sudah pernah main ke daerah Keraton? Pernah, Pak. Gubernur DIY siapa, Mbak? Nggak tahu. Untuk Gubernur DIY siapa? Nggak tahu. Untung bukan warga DIY ya. Kalau sampai warga DIY tidak tahu gubernurnya kualat ya. Gubernur DIY itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke
ke-10. Lalu bapak ayahnya itu ada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sekarang wakil gubernur DIY itu ada Sri KGPAA Pakualam ke-10. Jadi bisa, ada angka itu bisa. Di Indonesia angka ini biasanya ditujukan untuk sultan atau raja atau adipati atau apapun lah istilahnya ya, kalau atau pangeran. Tapi kalau di negara barat ini juga berlaku ya untuk raja lah ya, seperti Elizabeth itu Elizabeth kedua, karena sebelumnya sudah pernah ada Ratu Elizabeth di Inggris. Tetapi bukan hanya untuk ningrat saja. Contohnya adalah Bill Gates, pendiri Microsoft. Nama asli dari Bill Gates itu adalah William Gates III. William Gates ketiga. Berarti sebelum dia itu ada 2 orang lain yang bernama William Gates. Nah, seperti itu. Ya, jadi boleh ada. Nah, tapi domain ini juga nanti akan kelihatan. Kita bisa memudahkan kita untuk melakukan validasi data. Jadi misalnya alamat. Wah, alamat itu harus ada nama jalan, nomor rumah, RT RW mungkin, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi, serta kode pos. Nah, dari situ kita bisa tahu. Kode pos pun tiap negara itu bisa beda-beda. Kalau di Indonesia itu kode posnya pakai angka. Tapi kalau di Inggris tuh dan Kanada, setahu saya kode posnya itu gabungan angka dan huruf. Indonesia itu kode posnya 5 digit angka, Australia itu kode posnya angka tapi hanya 4 digit. Nah, seperti itu. Ya. Oke, jadi itu membantu kita nanti untuk ke datanya itu dari mana gitu ya. Oke, ini saya kira tidak perlu. Oke. Sampai di sini dulu, apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang belum jelas, ingin diklarifikasi terlebih dahulu? Ya, Mas Nikolaus, silakan. Baik, selamat siang Pak. Selamat siang. Ingin bertanya mengenai tadi, saya tertarik jika kita menggunakan satu data untuk seluruh informasi yang dapat kita akses. Contohnya yang tadi seperti kenapa universitas tidak menggunakan nomor NIK biar terintegrasi satu data dengan yang lainnya. Nah, tentu itu lebih efektif dan efisien. Namun dibanding dengan resikonya, apakah itu masih dapat diterima Pak? Terima kasih. Oke, nah seperti saya katakan tadi, makasih ya Mas Nikolaus, ini satu pertanyaannya bagus. Ini sebetulnya apakah akan pakai NIK atau tidak itu sebetulnya sangat-sangat tergantung kepada keputusan organisasi. Tetapi kebanyakan organisasi, ya, terutama yang bukan pemerintah, itu biasanya memang tidak menggunakan NIK sebagai identifier. Karena NIK ini aslinya kan digunakan untuk identitas penduduk, kependudukan ya. Bahkan SIM pun yang tidak pakai NIK, padahal mereka menciptakan nomor SIM gitu ya. Nah, tapi NIK ini berguna nanti sebagai kandidat untuk pembeda. Resikonya apa? Kalau pakai NIK, universitas pakai NIK, yang saya bisa tahu resikonya adalah harus punya cara untuk mengelompokkan mahasiswa ke dalam angkatan dan prodi. Ya kan? Anda mungkin tidak tahu, tapi bisa mengelompokkan mahasiswa ke dalam angka dan prodi itu sangat sering diperlukan. Utamanya untuk laporan-laporan ke pemerintah maupun juga laporan-laporan yang lain. Ya, maka kalau hanya NIK saja kan itu tidak memungkinkan. Ya, perlu ditambah dengan informasi mengenai angkatan dan prodi. Nah, kenapa tidak langsung buat saja satu atribut tersendiri yang sudah mewadahi itu semua? Itu saja sih. Apakah sudah menjawab? Sudah Pak, terima kasih. Sama. Apakah ada yang lain yang mau ditanyakan? Jadi sebetulnya kalau kita akan menentukan entitas dan atribut ini, ya ini sangat tergantung pada bagaimana cara kerja kita organisasi tersebut ya. Bisa jadi beda-beda. Monggo saja. Ya, selama itu memang dibutuhkan dan ya logis gitu ya. NIK NPM itu logis.
NIK juga logis untuk aplikasinya, yaitu data kependudukan. Tuh. Oke. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada, saya sudah meninggalkan tugas perancangan basis data ya. Jadi Anda silakan nanti buat rancangan basis data berupa entitas, atribut, dan hubungan antar entitas atau relasi untuk menampung data bagi sistem informasi yang sedang Anda kembangkan. Rancangannya harus berisi diagram model IR dan keterangan mengenai relasi atau tabel beserta atribut atau field. Ya, itu silakan dikerjakan dan dikumpulkan sebelum perkuliahan minggu depan. Ada pertanyaan? Ada yang belum jelas? Baik, kalau begitu kuliah akan saya akhiri sekarang ya. Selamat mengerjakan tugas, tetap jaga kesehatan dan kondisi kalian, dan sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Selamat siang. Terima kasih, Pak.